Nah, saya lanjutkan tentang seleksi klonal. Jadi seleksi klonal itu adalah suatu reaksi yang terjadi pada sistem imun. Yang mana sistem imun itu baru pertama kali terpapar ya oleh yang namanya antigen ya. Jadi seleksi klonal itu nantinya akan membuat sistem imun itu membentuk dua sistem yang baru, yaitu sel efektor dan sel memori ya. Itu karena efek terbentuknya sistem imun baru ya pada tubuh seseorang. Nah, ini ya contohnya bayi yang terkena cacar ya. Umumnya bayi yang terkena cacar itu kan hanya sekali seumur hidup ya. Setelah terkena dia tidak akan terkena lagi. Nah, seleksi klonal. Nah, ini ya gambarnya. Jadi misalkan ada antigen determinan yang masuk ke dalam pembuluh darah kita ya. Nah, di dalam plasma itu kan banyak sekali yang namanya antibodi ya. Nah, antibodi itu nantinya antigen ini akan bukan mencari ya. Sebenarnya yang mencari itu adalah antibodi. Antibodi itu akan mencari antigen yang sama dengan struktur kimianya ya. Jadi struktur kimia antibodi ini misalkan bulat ya, itu akan sinkron dengan antigen yang juga bulat ya. Nah, jika reaksi ini sudah terjadi ya, proses perkenalan dan reaksi ini sudah terjadi, maka sel-sel B itu akan memperbanyak diri ya di dalam plasma darah, akan membelah terus-menerus ya. Nah, akan membelah terus-menerus sehingga nantinya akan terbentuk dua macam sel B. Ada sel B plasma, ada sel B memori. Jadi sel B memori ini tujuannya digunakan sewaktu-waktu misalkan seseorang itu akan terpapar dengan antigen yang sama ya. Misalkan orang yang sudah terkena cacar ya. Nah, jika seorang tersebut akan terinfeksi kembali ya, kita kan tidak tahu ya cacar itu bentuknya seperti apa, kan tidak tahu ya virus penyebab cacar itu seperti apa ya. Nah, tanpa sengaja virus penyebab cacar itu masuk lagi ke dalam tubuh kita, maka yang menangani itu adalah sel memori gitu ya kalau terjadi infeksi sekunder. Nah, kalau terjadi infeksi primer, maka yang paling banyak bekerja ini adalah sel B. Dia akan membentuk akan membentuk populasi sel B yang lebih banyak populasinya. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ya secara alami sel B ini memang sudah setiap harinya diproduksi ya oleh sumsum tulang kita. Dan selain memproduksi sel B, determinannya ini ya parotopnya ya, tempat lekatnya antigen dengan antibodi ini sudah memiliki variasi yang berbeda-beda ya, sesuai dengan paparan yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu kalau kita melihat ya kenapa anak kecil itu sering sakit gitu kan ya, sebenarnya itu adalah awal mula mereka itu mengalami respon atau reaksi antara sel imun dengan antigen-antigen yang ada di lingkungannya. Ya, sebenarnya anak sakit jangan memang kalau dikaitkan dengan musim COVID yang sekarang ini kan memang khawatir ya, sedikit-sedikit takutnya terkena COVID, sedikit-sedikit takutnya terkena COVID. Nah, kalau pada anak kecil sering sakit itu menurut saya itu hal yang wajar memang ya, yang wajar karena mereka masih baru, sistem imun mereka itu masih aktif-aktifnya untuk diproduksi. Jadi misalkan ada antigen baru yang masuk, maka sistem imunnya itu langsung reaktif ya. Mereka langsung membuat sistem pertahanan dan memperbanyak diri gitu kan ya. Selain memperbanyak diri, sistem imun pada balita ya, termasuk orang dewasa juga itu dalam proses pembentukan sel-sel memori ya. Jadi ini antibodi yang sudah diproduksi nantinya akan diedarkan ke plasma darah ya, karena antigen itu tidak hanya beredar pada pembuluh darah, sebagian juga berada di sel-sel yang terinfeksi ya. Ini ibaratnya ya antigen ya, misalkan ya antigen dari virus cacar air ya, infeksi awal lama membutuhkan waktu 6 minggu untuk sembuh. Nah, kemudian saat terjadi paparan baru, maka hanya membutuhkan kurang lebih 3 minggu untuk sembuh ya. Bahkan proses penyembuhannya juga tidak kelihatan gitu ya. Sama seperti seorang yang sudah terkena COVID-19 misalkan ya. Mereka sebenarnya ya kelebihannya pada sistem kekebalan tubuh mereka itu sudah terbentuk antibodi-antibodi yang dapat menetralisir antigen dari COVID-19 saat mereka sudah sembuh ya. Jadi kekebalan mereka itu sudah mendapatkan antibodi yang baru, beda dengan orang yang belum terkena COVID-19 begitu ya. Nah, saat pasien ya COVID-19 ya, pasien yang sembuh dari COVID-19 itu sangat sulit untuk terkena kembali begitu ya, karena di dalam tubuhnya sudah terdapat memori ya, sudah terdapat memori yang mana sel B memori itu sudah memiliki antigenik gitu, sudah memiliki antibodi yang cocok dengan antigennya si COVID-19. Berbeda misalkan COVID-19-nya itu antara infeksi pertama ya dengan infeksi kedua itu klasternya berbeda ya, karena mutasi yang terus-terus berkembang ya, sehingga menyebabkan gejala yang berbeda. Nah itu berbeda ya, misalkan seperti itu ya. Cuman
paling tidak ya mereka itu memiliki struktur antibodinya itu sudah memiliki kemiripan ya dibandingkan dengan orang yang belum pernah terpapar dengan COVID-19 ya. Nah, bagaimana Bu misalkan orang ini sudah terkena COVID-19 baru sembuh kok terkena lagi Bu gitu ya. Penyebab lainnya bisa sistem imunnya itu lemah ya. Yang kedua bisa karena faktor virusnya itu sendiri yang sudah mengalami mutasi sehingga menyebabkan determinan antigeniknya itu sudah memiliki struktur yang berbeda gitu ya. Karena antigen itu adalah protein itu adalah apa? Sekali-kali protein itu adalah bahan produk dari DNA. DNA itu yang sangat mudah mengalami mutasi ya. Nah, jadi jangan salahkan COVID-nya ya, misalkan sewaktu-waktu seorang yang sudah terkena COVID kok terkena lagi katanya Bu Aziza. Kalau yang sudah terkena kemungkinan besar tidak terkena lagi ya. Misalkan antara klaster pertama dengan klaster kedua itu sama ya. Nah, sekarang sudah banyak klasternya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kerja dari sel T. Kalau ini kan sel B ya. Ini kerja dari sel B bisa membentuk memori. Nah, sel T dalam mekanismenya ini ada sel T, ada dua macam ya. Ada sel T sitotoksik dan ada sel T penolong atau sel T helper ya. Nah, sel T sitotoksik maupun sel T helper atau sel T penolong di sini memiliki reseptor ya. Nah, kalau pada sel B kan istilah reseptornya itu adalah antibodi ya, dengan beraneka ragam antibodi. Tapi kalau pada sel T itu namanya reseptor ya. Nah, reseptor ini nantinya akan bereaksi ya dengan yang namanya molekul MHC1. Apa itu molekul MHC1? Jadi kemampuan limfosit untuk membedakan sel dan non-sel itu akan berkembang hingga bermigrasi ke sel-sel limfatik ya. Nah, ini ya, limfosit tidak bereaksi dengan sebagian besar antigen sel, tapi khusus sel T, ya ini yang membedakan sel T dengan sel B. Sel T seperti sel T sitotoksik dan sel TH. Jadi ini sebenarnya bahasa Inggris ya. Sel T sitotoksik, C-nya ini sitotoksik ya. H-nya ini helper, bahasa Indonesianya kan penolong ya. Sel T, sel TC dan sel TH. Ini punya interaksi dengan MHC. Yang mana MHC ini adalah suatu glikoprotein pada permukaan sel yang sudah terinfeksi ibaratnya ya, yang juga termasuk sel kanker ya, yang dapat menyajikan antigen pada tubuh sel, pada tubuh yang mengenali sel. Sel itu kan tubuh kita sendiri ya. Nah, ibaratnya begini, ini kan sel yang terinfeksi, ya kan? Ini makrofag yang terdapat pada tubuh kita. Ini adalah sel yang terdapat pada tubuh kita. Nah, ini kan ibaratnya sel kan ya, tubuh kita sendiri. Nah, karena selnya ini sudah mengalami infeksi ya, yang disebabkan oleh mikroorganisme ataupun virus misalkan ya, maka sel ini ya, sel yang terinfeksi ini akan menghasilkan MHC kelas 1. Kenapa MHC kelas 1? Karena kalau MHC kelas 1 itu diekspresikan oleh sel-sel tubuh kita ya, sel-sel jaringan ya, sel epitel ya, begitu maksudnya ya, sel otot. Nah, tetapi kalau MHC kelas 2 itu hanya diekspresikan oleh sel-sel imun itu sendiri. Bisa sel makrofag, bisa sel B, atau bisa sel T. Itu adalah nantinya reseptor yang akan menunjukkan kalau sel itu mengalami infeksi ya, atau membutuhkan pertolongan, itu namanya MHC kelas 2. Begitu ya. Jadi satu itu apa? Satu ini adalah fragmen protein asing. Nah, ini yang ini ya ibaratnya ya. Fragmen antigen dalam sel berikatan dengan dalam sel akan berikatan dengan komponen molekul MHC pada retikulum endoplasma dan ditransport ke permukaan sel ya. Jadi sebenarnya sel yang terinfeksi itu dalam kondisi minta tolong ya. Minta tolong kalau dia itu sedang mengalami kesusahan ya. Kenapa kok mengalami kesusahan? Karena di dalam selnya itu terdapat infeksi ya. Jadi sel kumannya, sel bakterinya misalkan ya, atau sel virusnya itu sebenarnya sudah dilisiskan oleh lisosom gitu kan ya. Karena di dalam sel tubuh itu kan ada lisosom ya. Tetapi antigennya ya, atau protein asingnya atau toksiknya ya dari kuman itu tidak dapat dilisiskan oleh bakteri. Maaf ya, tidak bisa dilisiskan oleh sel tubuh kita. Yang melisiskan siapa? Yang melisiskan itu adalah sistem imun yang spesifik, yaitu sel T ataupun sel B begitu ya. Nah, karena ini saya berbicara kerja dari sel T, nah maka antigen tersebut ya, nah ini ya antigen ini yang berwarna kuning ini ya, yang bentuknya apa ini? Segitiga ya. Ini ada bentuknya beda-beda. Jadi sel ini sudah terinfeksi berbagai macam kuman. Nah, maka molekul MHC ini akan diproduksi ya, akan diekspresikan oleh sel yang mengalami infeksi ya. Ini MHC-nya itu diekspresikan ke permukaan sel. Jadi ibaratnya ini adalah reseptor ya, yang fungsinya untuk menunjukkan
kalau MHC ini sedang menunjukkan atau mempresentasikan ya, atau menyajikan ya. Jadi MHC ini fungsinya adalah untuk menyajikan antigen gitu kan ya ke sel-sel tubuh, sel-sel imun kita. Nah ini kan ya ditunjukkan. Nah ini juga, ini makrofag ya. Jadi makrofag itu kan melisiskan bakterinya ya. Nah di permukaannya bakteri kan ada toksik-toksiknya, atau di dalam bakteri juga ada toksiknya. Jadi toksik itu tidak hanya di luar, di dalam juga ada toksik gitu kan ya. Namanya endotoksik. Nah kalau eksotoksik itu ada di luar dan beberapa juga bisa menyebabkan infeksi yang serius. Nah, jadi toksiknya itu akan disajikan oleh MHC yang dihasilkan oleh makrofag ataupun sel yang sudah terinfeksi. Ya, jadi makrofag dan juga sel tubuh kita itu tidak dapat menangani antigennya ya. Yang menangani adalah sel T dan juga sel T. Kalau sudah bertemu, nantinya akan membentuk reaksi dan terjadi proses aglutinasi ya, atau penggumpalan sehingga antigen tersebut bisa dimusnahkan ya. Jadi ingat ya, yang perlu Anda tulis di sini, sel T sitotoksik itu akan menangani sel-sel tubuh yang mengalami infeksi, sel-sel jaringan tubuh yang mengalami infeksi kecuali sistem imun, kecuali sel-sel imun. Nah, tetapi kalau sel T helper itu akan menangani sel-sel imun yang sudah perang dengan infeksi, ibaratnya gitu ya, yang sudah perang dengan antigen. Contohnya apa? Contohnya makrofag atau sel B ya, atau sel T ya. Sel T ketemu sel T juga. Nanti proses selanjutnya ini ya saya jelaskan. Ini ya. Jadi kalau sel T sitotoksik itu hanya pada sel-sel yang bernukleus di dalam jaringan, tetapi kalau sel T helper itu gandengannya dengan MHC2, gandengannya dengan makrofag, sel B, sel T yang telah aktif ya. Jadi sistem kekebalan tubuh kita ada dua macam, ada humoral dan ada respon yang diperantarai. Kalau sistem humoral ini kaitannya dengan aktivitas pada sel B, ya, aktivitas pada sel B yang dibantu dengan imunoglobulin dan beredar pada plasma darah dan juga limfa. Tetapi kalau sel yang diperantarai itu adalah sistem kekebalan tubuh kita yang bekerja sesuai dengan aktivitas sel T sitotoksik, ya, sel T hipersensitivitas, sel T helper, sel T penangkal, sel T pengingat, ya, penting untuk respon tubuh yang mengalami kecangkokan atau yang mana sel T ini lebih banyak bekerja pada sel-sel tubuh ya, atau sel-sel imun gitu ya. Kalau sel B itu lebih banyak ke plasma darah, ya, lebih banyak ke plasma darah yang mengalami infeksi. Ini saya jelaskan cara kerja sel T helper ya. Jadi ini adalah sel T helper, ini adalah makrofag ya. Jadi makrofag mencerna sel bakterinya, sedangkan antigennya itu akan disajikan oleh MHC ya. Nah, pada saat makrofag ini menyajikan, di sini ada interleukin 1 untuk mengaktifkan sel T helper ya. Nah, selama proses pengaktifan di sini, sel T helper ini akan mensekresikan molekul CD4 ya, untuk meningkatkan kerja dari atau untuk meningkatkan reaksi antara makrofag dan sel T helper ya. Karena molekul CD4 ini sangat penting ya, tanpa adanya CD4 maka reaksi sistem imun tersebut tidak dapat dijalankan ya, termasuk infeksi pada HIV ya. HIV itu kenapa tidak berhasil disembuhkan ya, karena yang diserang itu adalah sel T yang memiliki CD4 ya. Sel T yang memiliki CD4. Nah, kalau sudah sel T helpernya itu aktif, maka sel T ini akan membentuk interleukin 2 dan sitokin lainnya untuk mengaktifkan sel B dan juga sel T lainnya. Jadi karena yang terserang ya, yang diserang oleh kuman di sini tidak hanya satu macam ibaratnya ya, banyak ya. Kuman itu kalau menyerang manusia kan tidak hanya satu sel, ribuan ya, bahkan sekitar 10 pangkat 6 ya. Nah, kalau 10 pangkat 6 berarti yang bekerja itu tidak hanya satu makrofag saja kan, ibaratnya seperti itu. Jadi sel T yang sudah menangani satu makrofag itu akan mengaktifkan sel T lainnya, agar sel T lainnya ini juga dapat bekerja dengan reaksi yang sama seperti ini. Jadi Anda bisa bayangkannya. Selain itu, interleukin ini juga akan meminta bantuan pada sel B untuk menghasilkan antibodi yang berada di plasma darah. Karena jika misalkan ya orang yang terkena E. coli misalkan, nggak usah jauh-jauh ke penyakit lain, E. coli ya, yang diserang memang khusus gitu kan ya, tetapi E. coli itu juga akan beredar ke pembuluh darah lainnya gitu ya. Masuk COVID-19 memang menyerang paru-paru, tetapi di pembuluh darah kita juga ada COVID-19 kan begitu ya. Karena kenapa yang diambil pada saat rapid test itu darah gitu kan ya, karena di dalam darah itu ada antibodi yang sudah berlekatan dengan antigennya dari virus 19 ya. Begitu, paham ya? Jadi selnya memang terakumulasi pada paru-paru gitu kan ya. Masa orang mau diambil paru-parunya untuk mengetahui
apakah itu positif atau enggak ya, karena memang tugasnya dari sel B itu adalah untuk menetralkan antigen-antigen yang beredar pada pembuluh darah. Kalau sel T itu untuk menangani sel-sel yang sudah terinfeksi. Nah ini ya, sel T melawan patogen intraseluler pada kasus kanker ya. Jadi ini diperantarai oleh sel T juga. Ini ya, jadi sel T yang sudah terinfeksi ini adalah lambang dari, ini adalah gambar dari antigen-antigennya ya, yang warnanya pink segitiga. Kemudian ini adalah sel T sitotoksik ya, sel T sitotoksik nantinya akan menghasilkan perforin ya, yang mana perforin ini suatu protein yang akan membuat sel-sel ini menjadi lisis ya. Nah kalau sudah lisis maka sel-sel yang terinfeksi ini akan hancur ya, sisa-sisanya akan dibersihkan oleh makrofag dan antigennya itu akan dikeluarkan ke pembuluh darah yang nantinya akan dinetralkan oleh sel B dan sel T. Ini juga sama respon sel B terhadap antigen yang tergantung pada sel T helper. Jadi tidak semua sel B itu bekerja sendiri. Jika sel B itu bisa mengatasi, maka sel B itu tidak tergantung pada sel T helper. Nah kalau yang tergantung pada sel T helper ini contohnya ya, sel T penolong ya, sel T helper. Di sini juga sama ya, akan mengaktifkan ini makrofag ya yang berhasil memusnahkan kuman, maka akan dilanjutkan dengan kerja dari sel T helper. Kemudian sel T helper ini akan mengaktifkan sel B ya, agar sel B ini segera untuk membentuk yang namanya sel B memori dan membentuk klonal sel B. Jadi beberapa sel B ini memang membutuhkan bantuan dari sel T helper ya. Nah, sehingga nantinya sel B ini akan segera untuk memproduksi antibodi di dalam plasma darah agar segera mengaktifkan atau segera melisiskan ya antigen-antigen yang beredar di pembuluh darah. Nah ini sebenarnya adalah rangkuman dari kerja dari sistem imun kita ya. Jika sistem imun kita terpapar pertama kali oleh antigen ya, terekspos pertama kali oleh antigen, maka antigen tersebut akan mengaktifkan makrofag ya. Dan antigen ini sebenarnya ada dua macam, ada antigen yang langsung free ya, free antigen, artinya antigen yang beredar di pembuluh darah, ada antigen yang langsung menginfeksi sel ya, bisa menginfeksi sel imun atau bisa menginfeksi sel tubuh ya, sel-sel jaringan kita. Kemudian makrofag yang sudah distimulasi aktivitasnya oleh antigen tersebut akan dibantu oleh sel T helper ya, akan dibantu oleh sel T helper, dan sel T helper ini juga akan membentuk yang namanya sel memori ya. Ini ya, bentar. Nah ini sel T memori ya, jadi yang membentuk memori itu tidak hanya sel B, sel T juga akan membentuk. Maaf ya. Nah ini ya, jadi sel T ini tadi pada gambar-gambar ini ya, sel T akan menstimulasi sel B, sel T juga akan menstimulasi sel T dan akan menstimulasi sel B. Nah ini rangkumannya ya, sel T helper ini akan menstimulasi sel T sitotoksik dan juga akan menstimulasi sel B untuk menangani satu macam antigen ya. Nah ini ibaratnya pada kasus COVID-19 sudah ya, jadi ibaratnya ini adalah antigen dari COVID-19 akan masuk ke dalam makrofag ya, virusnya akan dimakan oleh makrofag ya, akan dilisiskan oleh makrofag, antigennya atau toksik yang dihasilkan oleh COVID-19 itu akan beredar ke pembuluh darah, sebagian juga akan menginfeksi sel-sel paru-paru gitu ya. Nah ini ya, antigen display infected cell, artinya antigennya itu akan menginfeksi sel paru-paru. Nah kemudian makrofag yang juga diinfeksi oleh yang nantinya akan menyajikan antigen itu akan menstimulasi sel T helper, yang mana sel T helper ini akan menstimulasi sel paru-paru ya, sel T sitotoksik dan juga sel B ya. Nah selain itu sel T helper ini juga akan mengaktifkan dalam pembentukan memori ya. Nah sewaktu-waktu ada COVID-19 yang menginfeksi lagi, seorang itu akan mudah ya untuk sembuh ya. Nah sel T sitotoksik di sini akan menghasilkan sel T memori dan juga sel T yang aktif. Nah, sel T aktif ini nantinya akan digunakan untuk membasmi patogen intraseluler ya, dan juga misalkan dalamnya ini kanker juga bisa ya, yang berikatan dan melisiskan sel-sel yang sudah terinfeksi atau sel kanker ya. Jadi kerja dari ini ya, itu gambar dari ini ya, dari sel T ya. Nah ini ya, jadi sel T itu yang sudah diperbanyak ya di dalam sel kita itu akan meningkatkan dalam melisiskan sel-sel yang terinfeksi dan atau dalam ini adalah sel kanker ya. Kalau sel B juga sama, sel B ini tugasnya adalah untuk melisiskan ya, atau untuk menggumpalkan
antigen-antigen yang beredar ke dalam plasma ini ya. Jadi ekstrasel patogen, patogen yang hidupnya berada di ekstrasel. Ekstrasel itu kan plasma darah ya, yang berikatan di dalam plasma darah. Nantinya antigen ini akan diikat oleh antibodi ya. Seperti itu ya. Jadi kenapa sistem kekebalan tubuh kita itu ada yang spesifik dan non spesifik, semuanya itu saling bekerja sama ternyata ya, satu dengan lainnya. Kenapa ada sel B dan kenapa ada sel T? Karena yang menginfeksi itu musuh kita itu ya, atau kuman-kuman atau benda asing atau antigen yang menginfeksi pada tubuh kita. Yang diinfeksi itu tidak hanya sel kita, tetapi mereka juga beredar ke pembuluh darah ya, seperti itu. Sehingga sel B itu berperan dalam membasmi antigen yang berada di pembuluh darah, sedangkan sel T itu akan membasmi antigen-antigen yang berada di sel-sel yang terinfeksi. Nah, sistem kekebalan tubuh kita itu akan aktif melalui, ada dua macam ya sistem kekebalan tubuh kita. Ada sistem kekebalan tubuh yang terbentuk secara aktif, contohnya seseorang yang terkena infeksi ya secara alami ya, atau dengan cara pemberian vaksin itu akan mengaktifkan sistem imun kita ya secara langsung ya, atau aktif begitu ya. Dengan pemberian ini bayi yang dikasih vaksin berarti kan akan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh ya secara buatan ya. Tapi kalau bayi ini terkena cacar misalkan ya secara alami, sistem imunnya juga akan aktif begitu ya. Kalau sistem imun yang bekerja secara tidak langsung, artinya secara alami contohnya adalah pemberian antibodi dari ibu ya. Contohnya pemberian antibodi ya, itu adalah cara mengaktifkan sistem imun secara buatan yang banyak dilakukan oleh pengobatan secara ini ya, imunoterapi. Ya, imunoterapi juga bisa menggunakan suntik antibodi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan dilanjut di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.